Yuk kita coba masuk dan bedah bareng sebuah dunia yang penuh dengan pilihan-pilihan sulit, rumit, tapi penting banget buat kita semua pahami, dunia etika kedokteran. Coba deh posisikan diri Anda sebagai dokter sekarang. Di depan mata Anda ada situasi hidup atau mati. Cuma ada satu ventilator yang tersisa, tapi ada dua pasien yang kondisinya sama-sama kritis dan butuh alat itu. Siapa yang Anda pilih? Gimana coba cara mutusinnya? Ini bukan cuma soal teori di buku kedokteran loh. Ini adalah kenyataan pahit di lapangan. Terutama pas krisis kayak pandemi kemarin kan. Pilihan hidup mati kayak gini tuh jadi, tantangan sehari-hari buat para dokter di seluruh dunia. Nah, terus gimana dong dokter bisa mengambil keputusan seberat itu? Apa mereka sendirian? Tentu enggak. Mereka punya semacam kompas moral, sebuah pegangan etika yang diterima dan berlaku secara universal untuk memandu mereka. Oke, pilar yang pertama namanya otonomi. Ini penting banget karena mengubah total cara kita melihat hubungan dokter-pasien. Dulu kan dokter itu yang paling tahu, pasien tinggal ikut. Sekarang hubungannya lebih ke kemitraan. Artinya Anda sebagai pasien punya suara, punya hak buat tahu semuanya, sejujur-jujurnya, biar bisa ikut memutuskan, oke, saya mau, atau bahkan enggak, saya nggak mau tindakan ini. Berikutnya, ada yang namanya beneficence. Gampangnya, ini adalah kewajiban untuk selalu berbuat baik. Jadi, dokter itu nggak cuma dituntut buat nggak bikin celaka, tapi harus proaktif, harus benar-benar ngelakuin yang terbaik buat kesehatan dan kesembuhan pasiennya. Terus, ada non-maleficence. Nah, ini nih intinya sumpah kedokteran yang sering kita dengar. Primum non nocere. Artinya, pertama, jangan merugikan. Simple, tapi ini fundamental banget. Pokoknya, apapun yang terjadi, jangan sampai tindakan medis malah bikin kondisi pasien tambah parah. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah justice atau keadilan. Prinsip inilah yang diuji habis-habisan di skenario ventilator di awal tadi. Gimana caranya bagi-bagi sumber daya yang terbatas, secara adil, tanpa lihat siapa dia, kaya atau miskin, pejabat atau bukan. Sulit kan? Jadi, kalau kita lihat polanya, keempat pilar ini tuh sebenarnya berpusat ke siapa? Ya ke pasien, ke kita semua. Otonomi itu ngasih kita hak suara, beneficence dan non-maleficence itu ibarat jaring pengaman, memastikan kita dapat yang terbaik dan dilindungi dari bahaya. Dan justice itu soal keadilan untuk semua. Oke, itu tadi kan prinsip universalnya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih aturan mainnya di Indonesia? Apa cuma sebatas prinsip aja, atau ada aturannya yang lebih jelas dan mengikat? Nah, di Indonesia kita punya yang namanya Kode Ki, atau Kode Etik Kedokteran Indonesia. Anggap aja ini kitab sucinya para dokter di sini. Ini bukan cuma copy-paste dari aturan luar loh, tapi udah disesuaikan banget sama nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat langsung gimana 4 pilar tadi diterjemahkan jadi aturan yang konkret di Kode Ki. Misalnya nih, hak otonomi Anda itu dijaga lewat pasal 16 soal kerahasiaan data. Atau kewajiban berbuat baik, itu jelas banget di pasal yang bilang dokter wajib nolong orang dalam keadaan darurat, nggak peduli siapapun. Nah, ini bagian yang paling penting. Kode Ki ini bukan cuma sekedar himbauan moral, ini ada taringnya. Kenapa? Karena ini didukung penuh sama undang-undang kesehatan kita. Artinya, kalau ada pelanggaran etika, ini bukan lagi urusan internal profesi aja, tapi bisa jadi urusan hukum yang serius. Tapi, ya namanya juga dunia nyata ya, nggak selalu semuanya lurus-lurus aja. Bagian paling bikin pusing dari etika kedokteran itu justru ketika prinsip-prinsip yang sama-sama baik ini malah jadi tabrakan satu sama lain. Contoh paling ekstrim ya, eutanasia. Di satu sisi, ada hak otonomi pasien yang mungkin udah nggak tahan lagi sama penderitaannya dan ingin memilih. Tapi, di sisi lain, ada sumpah dokter buat menjaga kehidupan, bukan mengambilnya. Di Indonesia sendiri, hukum pidananya, KUHP pasal 344, jelas banget melarang ini. Dilema yang, nggak kebayang beratnya. Coba bayangin lagi situasi lain. Tiba-tiba ada telepon masuk, suaranya panik, dan bilang, anak bapak kritis, butuh tindakan segera, tolong transfer sekian. Panik kan? Apalagi kalau penelponnya tahu persis kondisi medis anak Anda yang lagi dirawat. Ini bukan skenario film loh. Ini kasus beneran yang terjadi di RSMC Samarinda. Data medis pasien bocor, terus dipakai penipu buat memeras keluarga. Ini bukti nyata gimana pelanggaran satu prinsip etika, yaitu kerahasiaan atau otonomi, bisa langsung menimbulkan kerugian dan trauma yang nyata banget. Oke, setelah ngomongin yang rumit-rumit tadi, mungkin Anda bertanya, terus apa urusannya buat saya? Nah, ini dia. Justru ini penting banget buat Anda, buat kita semua, sebagai pasien. Karena semua aturan dan prinsip itu, muaranya adalah ke hak-hak Anda sebagai pasien.
Anda itu punya hak dapat info yang jujur dan jelas. Anda punya hak buat bilang iya atau, dan ini penting banget, bilang tidak sama suatu pengobatan. Privasi Anda harus dijaga. Anda berhak dapat pelayanan yang adil, dan kalau nggak puas, Anda berhak buat komplain. Ini kekuatan Anda, jangan lupa. Jadi intinya apa? Dengan tahu hak-hak ini, posisi Anda berubah. Anda bukan lagi cuma pasien yang pasrah nerima apa aja. Anda jadi mitra aktif bagi dokter Anda. Anda ikut terlibat dalam setiap keputusan penting soal tubuh dan kesehatan Anda sendiri. Pada akhirnya, kalau kita renungkan lagi, etika kedokteran ini sebenarnya apa sih? Apa ini cuma sekumpulan aturan kaku yang harus diikuti mati-matian? Atau jangan-jangan ini lebih mirip sebuah seni? Seni menyeimbangkan aturan, logika, empati, dan nurani di tengah pilihan-pilihan tersulit. Gimana menurut Anda?